nama tempat, aku harus sambung berapa biji mah? Kamu harus sambung nama tempat, semakin tinggi levelnya maka semakin susah. Wah, kalau susah aku nggak mau jalanin ah. Jangan gitu, ya udah kalau gitu mama kasih tahu imbalannya. Kamu bisa naik tahta jadi ratu. Kalau aku jadi ratu itu artinya aku bisa punya banyak duit dan bisa mengendalikan dunia mah. Kalau gitu aku mau deh. Oke nak, nama tempat yang pertama apa? R titik titik mah, totalnya ada 5 huruf. Itu loh tempat kamu berpijak sekarang, masa nggak tahu sih? Aduh, apa ya? Oh, jangan-jangan rumah ya? Yeay, kamu udah dapat uang kan? Dan uangnya akan selalu bertambah tiap levelnya tuh naik. Wah, kalau kayak gini kan aku nggak perlu kerja lagi mah. Loh, kok sekolahnya sepi banget? Orang-orang pada kemana kek? Mereka terlalu fokus sambung nama tempat, jadi mereka bolos deh. Ya elah, mereka kok gitu sih? Kayak gue dong, gue ikut tapi gue tetap masuk sekolah. Iya Vel, tapi lo belum tahu sisi gelapnya ya. Gue nggak peduli mau sisi gelapnya separah apapun, yang penting kan gue dapat tahta dan duit. Iya sih, lo kan dari dulu selalu mentingin duit, tapi keselamatan lo nggak dipentingin. Yang selanjutnya T titik titik, totalnya ada 5 lagi hurufnya. Apa lo lihat-lihat, berusaha aja sendiri, gue nggak mau bantu. Ih, siapa juga yang mau bantu? Jawabannya tuh taman. Yeay, dapat 100 juta. Kenapa sih tuh anak? Harusnya dia excited dong buat ikut dalam sambung nama tempat ini. Dan Bu, itu kenapa pada dihabisi, Bu? Kalau ada orang yang bantu kamu dalam sambung nama tempat, maka orang itu akan dihabisi karena dianggap curang oleh sistem. Kalau gitu kita harus main sambung nama tempat ini dengan cara jujur ya, Bu? Iya bener, kalau kamu pintar, kamu akan jadi juara dan dapat semuanya. Oke, Bu. Hah, kali ini huruf akhirnya doang, N. Mana panjang banget lagi kata-katanya. Kalau kamu harap bantuan saya nggak akan bantu kamu. Siapa juga yang mau minta bantuan Ibu? Kalau gitu saya minta bantuan sistem aja. Sistem tolong kasih 1 huruf lagi. Oh, padahal jawabannya udah ada di ujung mulut saya. Kalau kamu nggak bisa sih kamu payah. Jangan-jangan restoran ya? Untung bener. Gue udah tebak 3 nih, udah setengah jalan. Dela, lo kenapa? Bukannya lo peserta sambung nama tempat ya? Mulai sekarang gue udah ngundurin diri dari sambung nama tempat, tapi sistem nggak terima, jadi gue diburu. Itu artinya aturannya ketat. Ya udah deh, nggak apa-apa juga lo ngundurin diri. Toh saingan gue bakal berkurang. Gue saranin lo undurin diri juga deh, soalnya Dela? Itu konsekuensi karena cara main sambung nama benda tidak boleh dibocorkan sama sekali. Waduh. Anakku, gimana perkembangan sambung nama tempat kamu? Udah setengah, Mah. Katanya setelah level 3 itu bakal susah banget. Jadi kamu harus siap-siap ya. Mama tenang aja, Mah. Aku bakal menaikkan derajat keluarga kita. Yang selanjutnya, K titik titik. Waduh, ini apaan? Seandainya aja ada cluenya. Emangnya kalau ada cluenya bisa buat kamu lebih mudah? Ya itu udah pasti kan, Mah. Wah, langsung ada cluenya. Kalau gitu aku harus pencet kan? Ada ayam, anjing, kucing, berarti semua peliharaan dong. Ayo cepet sambung nak, kamu harus bergegas. Kalau gitu jawabannya kandang kali ya? Untung aja, pasti sekarang gue udah kaya raya, saldonya udah terkumpul mah. Baguslah kalau kamu bahagia. Vel, gue minta maaf ya karena tadi gue gak ngedukung lo. Ya ampun Keisha, kenapa lo bonyok gitu? Lo gak usah pedulin gue, yang penting lo selesain sambung nama tempat ini dengan cepat dan jangan sampai salah. Oh, oke. Kalau salah pasti ada hukumannya kan? Kalau gitu yang selanjutnya M titik titik P titik titik. Waduh, tempat itu kan? Lo tenang aja, kayak gue pasti bisa jawab. Kalau gitu gue lihat cluenya dulu mumpung ada nih. Bisa tahu aktivitas adik atau mama? Ya jelas adik lah, soalnya belakangan ini gue curiga sama dia. Nah, kebetulan banget nak, kamu bantu awasin adik ya, jangan sampai kamu lengah. Ya ampun ma, walaupun aku tahu aktivitasnya adik, tapi mama nggak boleh overprotective juga kali. Pokoknya mama yakin banget kamu bisa bantu menyelesaikan kasus adikmu ini sampai selesai. Hah, jangan-jangan ada yang melakukan sesuatu hal yang terlarang sampai melibatkan polisi, ma. Aku nggak mau ikut campur deh. Nggak bisa, karena barusan mama udah laporin kekuatan kamu ke seluruh kota ini. Waduh, kalau gitu adek bakal tahu dong, ma. Nggak bakal lah, karena adek kamu itu nggak boleh pegang HP. Tapi sekarang dia di tempat sewa HP, gawat mah. Udah, kamu ini kebanyakan mikir. Pokoknya kamu bertindak aja sesuai sama alurnya. Loh, adek gue ngapain ke sekolah gue ya? Jangan-jangan dia lagi ngegebet cowok di sini. Kayaknya nggak mungkin deh, Vel. Soalnya adek lo itu kan polos. Tapi dari yang gue lihat sih, dia selalu datang ke sekolah ini siang hari. Oh gitu, itu artinya habis pulang sekolah dia selalu ke sekolah ini. Tapi dia ke ruangan mana? Gue juga nggak tahu gimana kalau kita selidikin aja. Ya jangan dong, bisa-bisa nanti ketahuan. Berabe kan gue. Oh iya, katanya lo bisa lihat aktivitas adek lo ya. Kalau gitu mah gampang. Iya, kita bakal saksikan pelan-pelan. Oh, dia udah di taman. Tapi tetap aja menurut gue lo tuh harus mata-matain dia dari deket. Kemanapun dia pergi lo buntutin. Enggak, gue percaya kok kalau adek gue melakukan hal yang baik. Vel, gawat. Tadi gue lihat adek lo bawa sesuatu tas yang gede banget. Emang apa isinya? Yang mana gue tahu itu kan di dalam tas. Tapi kayaknya sih barang berbahaya ya. Masa sih? Oh,
adek gue lagi buka tasnya, yang penting bukan bum-bum. Soalnya kalau dibuka kan bum-bum itu langsung meledak. Kalau gitu lega deh gue. Iya. Loh, ngapain adek gue kasih isi tasnya ke guru? Pasti ada sesuatu yang disembunyiin. Kenapa sama aktivitas adek lo, Vel? Cerita aja sama gue gak mungkin bocor kok. Kalaupun adek gue melakukan sesuatu yang gak baik, gak mungkin kan gue bocorin ke orang lain secara gue itu keluarganya. Padahal gue udah penasaran banget. Lo gak mau kan gue mati penasaran? Terserah lo deh, silakan aja, gue gak peduli. Ih, apaan sih tuh orang? Sebenarnya apa sih yang dilakuin adek? Adek kiss. Oh, positive thinking aja. Dia kan emang suka cium bonekanya. Vel, gue barusan lihat adek lo itu kiss seseorang loh. Yang bener aja lo, Del. Bohong itu dosa loh. Kalau lo nggak percaya, gue punya buktinya nih. Mana? Ide, sok-sokan punya bukti. Padahal fotonya aja error. Kok bisa error? Padahal tadi gue fotonya banyak. Kok bisa ya semuanya error? Udah deh, Del. Kalau lo mau jelek-jelekin keluarga gue, mending lo jelekin gue aja. Jangan korbanin orang lain. Tapi gue serius, Vel. Gue tuh gak berniat jahat. Ya udah deh, kalau gitu gue minta saran lo. Menurut lo gue harus ngapain sekarang? Lo tanya Bu Guru aja, ngapain adek lo ada di sekolah ini? Nanti Bu Guru bakal kasih tahu lo. Oh, jadi Bu Guru dalangnya jangan-jangan Bu Guru ngizinin dia buat masuk ke sekolah ini. Ya udah, makasih ya. Bu, saya peringatin Ibu ya. Ibu tuh nggak boleh biarin orang lain masuk ke dalam sekolah ini secara bebas. Aduh, kamu ini lagi ngomongin adek kamu ya? Saya tuh udah capek banget tentang dia. Maksudnya capek, bukannya Ibu ya yang izinin. Saya nggak pernah izinin adek kamu buat masuk ke sekolah ini. Itu semua atas kemauan dia sendiri dan semua orang nggak bisa menangkap dia. Hah? Nggak bisa ditangkap? Itu artinya? Iya, cuman kamu yang bisa karena kamu bisa melihat aktivitas dia. Oh, jadi itu sebagai clue buat gue. Oke, semuanya udah mulai jelas, Bu. Sekarang kamu kasih tahu Ibu, dia ada di mana? Dia masih jalan sih, Bu. Oh, sekarang dia udah sampai di perpustakaan. Lah, jalan lagi, Bu. Kamu harus mata-matain dia, ikutin saran Ibu ya, supaya kamu tuh bisa membantu banyak orang. Siapa tahu nanti kamu bisa dapat imbalan. Sebenarnya dosa apa sih yang dilakuin sama adek gue? Ya udah, Bu, saya bakal bantu. Gue kehilangan jejaknya. Sekarang dia di mana ya? Ini juga loading mulu. Di toilet? Kebetulan banget gue udah sampai di toilet. Adek, buka pintunya sekarang juga. Tunggu, Kak, aku masih sibuk. Oke, kalau gitu kakak dobrak ya. 3, 2, 1. Kakak, adek, kamu tuh udah buat onar satu kota ini. Buat onar ya? Sebenarnya memang selama ini aku nyembunyiin sesuatu, Kak. Dan kali ini aku mau kakak jadi orang pertama yang tahu. Barangnya ada di belakang aku, Kak. Kakak bakal tahu dalam 3, 2, 1. Tahu asal uang atau asal barang? Asal uang aja deh, soalnya orang-orang di kota gue itu kan mata duitan. Non, ayo kita makan kaviar, saya traktir deh. Loh, gaji Bapak kan dikit. Dapat uang dari mana Bapak buat beli kaviar? Rahasia. Mencurigakan. Ternyata asal uang Bapak itu dari Ratu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya saya itu adalah bodyguard seorang ratu di kota kita. Nggak percaya saya. Dan selama ini saya berhasil dapat 2M per bulan. Buset! Vel, mending lo nggak usah masuk ke sekolah ini lagi deh. Karena lo pasti nggak punya uang kan buat bayar uang sekolah. Ya jelas punya lah, orang tua gue kan kaya. Kayaknya lebih kayaan gue sih daripada orang tua lo. Dela? Asal uang lo dari Tiara, itu mah udah pasti karena Dela itu babu gue dan dia gue gaji 100 juta per bulan. Makasih banyak ya Ti, bulan ini gue minta naik gaji. Gak tahu diri ya lo? Kenapa uang lo sebanyak itu Ti? Wah, lo dapet duit dari orang tua lo? Iya, orang tua gue itu bekerja di kerajaan, makanya duitnya tuh kenceng. Wow. Kenapa ya semua orang yang kerja di kerajaan itu duitnya pada banyak? Itu pertanyaan terlarang, pokoknya lo gak boleh cari tahu. Bener, bisa-bisa nanti lo dikutuk jadi batu tuh sama si Ratu. Hah? Jadi batu? Bu, sini saya bantuin. Gak mau, asal kamu tahu aja ya, isi dalam tas saya ini adalah uang semua. Oh gitu ya Bu, harusnya asal uangnya dari kepala sekolah kan, karena kepala sekolah yang gaji. Ternyata dari uang kas kelas. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya mencuri. Ya udah deh, kamu sebutin permintaan kamu apa, nanti saya bakal kabulin. Serius, apapun ya, kalau kayak gitu saya bakal minta buat ketemu sama Ratu. Dengan begini gue bisa melihat asal uangnya Ratu dan gue bakal minta tip. Ya ampun, itu mah mustahil. Ya udah, kalau ibu nggak mau saya bakal sebarin. Ya udah deh, nanti pulang sekolah saya bakal minta Ratu buat kesini. Kamu tunggu aja di ruangan saya. Ternyata saya tamu eksklusif ya, sampai Ratu datang kesini loh buat saya doang. Ini semua terpaksa. Kalau tunggu dulu, lo yakin mau ketemu sama Ratu? Iya, emang kenapa? Gue tuh penasaran kenapa Ratu bisa punya uang sebanyak itu. Jangan sampai lo ucap pertanyaan itu di hadapan Ratu karena dia bisa marah besar, bisa-bisa dunia ini hancur. Iya, lo tenang aja karena gue punya kekuatan. Kalau asal uang lo dari Ratu, ternyata lo bawahannya Ratu. Pantas saja ya selama ini duit lo tuh banyak. Gue pikir lo jaga lilin. Sembarangan ya, ini semua hasil kerja keras gue dan gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Apa? Lu mana sih Bu Guru? Kenapa jadi gue sendirian di ruang guru kayak gini? Kalau gue ketemu Ratu sekarang bisa-bisa awkward kan? Feli, kamu ngomong apa sama Ratu? Dia marah besar lo menuju ke sini. Perasaan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Emangnya kenapa ya? Dengan emosinya dia membawa dor-dor ke sekolah ini. Aduh, takut banget deh kalau dia sampai
sampai menghabisi orang. Waduh, jangan-jangan targetnya saya lagi. Ya ampun, saya minta maaf deh, Pak. Sudah terlambat karena dia sudah mau sampai. Ya udah kalau gitu Bapak aja deh yang ngasih tahu asal uangnya Ratu tuh dari mana. Bapak kan bodyguardnya jadi pasti tahu. Tidak, saya tidak akan membocorkan rahasia Ratu karena ini sangat berbahaya. Apa sih maksud Sepam ini? Masa Ratu bahaya? Dan gue nggak percaya kalau Ratu kejam. Feli, itu dia Ratunya, tapi kamu harus persiapkan mental kamu dulu ya. Iya udah deh Bu. 3, 2, 1. Mana yang namanya Feli? Segera menghadap saya. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket? Hah, belum tentu juga kan, kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Kesha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Kesha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya, bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh, soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Kesha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Kesha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi, dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue, mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru... Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Yah, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Kesha kan. Aku pulang. Halo kakak. Akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Kesha ngasih makanan loh, Kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu Kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu Kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Kesha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1.